iklim. Terus tentang Teman-teman, kalian tuh ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini tuh panas banget, terus jarang hujan juga? iya, sama bahkan di tempatku itu bisa terjadi kekeringan loh teman-teman. Parah nggak? Lumayan sih karena kalau dilihat itu hasil pertaniannya menurun. Kalau di tempat kalian Oh, gimana? sama juga kayak gitu, tapi kekeringannya nggak separah itu sih. Masih makanya- ada air. Makanya beras sekarang di daerahku mahal harganya, naik. Jadi Kebutuhan pokok juga naik kan? Iya, Ya, naik. betul. Itu kan karena alih fungsi lahan toh, yang terjadi karena rumah sawah jadi perumahan, jadi fasilitas umum, jadi toko-toko itu yang baru dibangun sekarang. Berarti kita tuh secara tidak sadar mengalami krisis pangan ya. Iya. Bisa juga. Berasnya mahal, kebutuhan pokok juga mahal. Teman-teman. Hai, Lagi dari pada mana? ngapain? Baru berdiskusi kita. Oh, Sini gabung diskusi tentang apa? tentang krisis pangan nih. Krisis pangan. Oh ya, tuh. Akhir-akhir ini kan kemarau panjang ya. Iya. Di daerah kita pun jarang ada hujan. Nah, ngomong-ngomong terkait krisis pangan, menurut laporan dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Food and Agriculture Organization of the United Nations pada tahun 2022, memaparkan bahwa jumlah orang yang terkena dampak kelaparan secara global meningkat hingga mencapai 828 juta jiwa pada tahun 2021 dan terjadi kenaikan sekitar 46 juta jiwa sejak tahun 2020 hingga 150 juta jiwa sejak merebaknya pandemi COVID-19. Nah, terkait masalah krisis pangan tadi dapat kita atasi dengan penerapan budaya lokal. Penerapan budaya lokal ini dinamakan Karangkitri. Hah? Karangkitri? Iya, Karangkitri. Kalian nggak tahu Karangkitri? Enggak. Karangkitri yaitu nilai-nilai budaya lokal yang memanfaatkan pekarangan rumah menjadi lahan pertanian skala kecil. Jadi, pekarangan rumah itu dapat kita manfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan, atau peternakan skala kecil. Nah, Karangkitri ini sudah diterapkan di Desa Pangungharjo, Yogyakarta. Bagaimana kondisinya di sana? Ayo kita kunjungi bareng-bareng untuk mengetahui lebih jelas terkait apa itu Karangkitri. Ayo. Nah, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Desa Pangungharjo, di mana desa ini sudah menerapkan sistem Karangkitri berskala besar. Di sebelah kanan kalian ada area konservasi sungai dan juga untuk budidaya ikan, dan di sebelah kiri kalian ada lumbung pangan, ada jagung dan sebagainya. Nah, bagaimana sih sistem Karangkitri? Untuk lebih jelasnya, ayo mari kita tanyakan pada pengelolanya. Yuk. Kenapa harus disebut kawasan budaya di kemudian hari itu? Karena kemudian kita juga harus nyelesain problem orang yang buang limbah-limbah industri tempe ini ke kali. Untuk membuatnya tidak lagi buang ke kali, tentu saja akan disiapkan sarana pengolahan limbah di sini. Tetapi itu dipastikan bahwa iki mungkin digunakan karena iki tak kawasan budaya sehingga air konservasi air ini menjadi bagian dari yang nanti masuk dalam agenda sekarang gitu. Itu maksud saya ingin kasih penjelasan bahwa kawasan budaya Karangkitri itu sungguh pun memang ada isu pertanian yang melekat di sana, tetapi dia duduk di dalam kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya mengitari kawasan ini sebelum dia ditetapkan sebagai kawasan budaya Karangkitri. Berarti sejarah adanya Karangkitri itu ya Pak? Ya kira-kira berdiri itu. Lalu kenapa kok pilihannya ini di tanah kas desa? Nah, karena tanah kas desa ini kan kewenangannya memang ada di desa dan dia dioptimalisasi dengan cara apa? Kan dia perlu pengelolaannya oleh desa itu
juga harus terang gitu. Sehingga ada persoalan gitu kepemilikan lahan, jadi nanti saya harus dioptimalkan. Sebagian lahannya itu kan juga ada punya perangkat bagian dari ini loh, pokok itu perangkat desa, ada yang milik tanah kas desanya sendiri, ada sungai yang ngalir dan itu kemudian menjadi orang buang limbah di sisi utaranya itu. Jadi ini yang kemudian harus dirangkai sebagai satu persoalan, satu kesatuan persoalan yang kalau dia didekati secara parsial, pendekatan dia sebagai kawasan nggak akan didapat, nggak akan sampai gitu. Jadi lalu kemudian di pendekatan kawasan diberikan. Nah, jadi istilahnya memang bukan desa Karangkitri ya, yang dipakai itu kan kawasan budaya Karangkitri, menjadi bagian dari desa Panggung-Harjo. Kawasan Karangkitri merupakan kawasan yang menjunjung nilai kearifan lokal dalam bidang konservasi alam, tanah, air, dan udara. Budaya Karangkitri di Panggung-Harjo terbagi dalam 6 ruang spesial, yaitu Kebonan, Lumbon, Pomahan, Pelataran, Pangonan, lan Pawuhan, serta Sengkaran lan Pamujan. Kebonan berfungsi sebagai tempat penyangga ekonomi kawasan budaya Karangkitri. Segala hal yang di daerah Kebonan dimaksudkan sebagai sumber pangan masyarakat. Daerah Lumbon merupakan bentuk sungai bernama Kali Buntung yang membelah dari kawasan budaya Karangkitri, utara hingga selatan, yang berfungsi sebagai area konservasi, ekosistem sungai dan ikan. Daerah Pamohan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendopo, digunakan untuk menyambut tamu-tamu penting, peringgitan, dan dalem ageng, digunakan untuk tempat penyimpanan benda penting. Pelataran yang berada di depan Pamohan difungsikan sebagai ruang interaksi sosial dan budaya, khususnya budaya masyarakat tani. Area ini digunakan sebagai area bermain anak, tempat bersantai, dan digunakan untuk menanam tanaman pangan. Pangonan lan Pawuhan merupakan area peternakan dan pengolahan sampah. Dan Sengkeran lan Pamujan berfungsi sebagai ruang konservasi, preservasi, dan restorasi ekosistem dan budaya. Ya, jadi begitu ya penjelasan terkait penerapan budaya Karangkitri pada lingkungan besar, utamanya di desa gitu. Terus bagaimana itu penerapan di skala kecil seperti di perumahan? Nah, untuk budaya konsep Karangkitri ini bisa diterapkan di skala kecil, utamanya di pekarangan rumah melalui beberapa cara. Ada banyak cara sebenarnya, tapi yang mungkin bisa diterapkan cara yang inklusif dan sederhana bisa kita terapkan dengan menanam tanaman dengan sistem hidroponik dan vertiminoponik. Nah, gimana sih sistem itu? Kita lihat di atas. Budaya Karangkitri meliputi beberapa macam budidaya, seperti budidaya ikan dalam ember atau aquaponik dengan kolaborasi teknologi vertiminoponik. Vertiminoponik merupakan budidaya ikan dalam ember dengan media air di dalam ember sebagai solusi lahan pekarangan yang sempit. Penerapan ini dapat dikolaborasikan dengan penanaman sayuran di atasnya. Vertiminoponik adalah budidaya sayuran secara vertikal dengan sistem aquaponik. Dari satu tempat yang sama dapat menghasilkan 2 komoditas sekaligus, yaitu sayur dan ikan. Sistem ini menerapkan prinsip penghematan penggunaan lahan dan meningkatkan pemanfaatan hara dari sisa pakan dan metabolisme ikan sebagai pupuk alami. Tanaman hidroponik merupakan pembudidayaan tanaman dengan pemanfaatan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Hidroponik merupakan salah satu budidaya menanam tanaman dengan memanfaatkan air dengan menekankan kebutuhan nutrisi pada tanaman dan tidak menggunakan tanah. Ruang hijau yang terbatas membuat hidroponik lebih efisien dalam budidaya tanaman. Hal ini menjadikan metode hidroponik merupakan salah satu solusi pertanian di daerah perkotaan. Budidaya ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah. Pola hidroponik
Ditekankan pembunuhan nutrisi pada tanaman yang bersumber dari air. Keuntungan penanaman hidroponik di pekarangan rumah sebagai media tanaman organik, hiasan rumah, dan memanfaatkan barang bekas sebagai media tanamnya. Selain itu, dikembangkan juga toga atau tanaman obat dan keluarga yang bertujuan untuk cadangan pangan dan obat alami keluarga. Tanaman yang dapat dibudidayakan pada budaya Karangkitri meliputi sayuran, buah-buahan, rimpang, dan bunga. Penanaman menggunakan sistem media yang berbeda dari biasanya seperti aquaponik dikolaborasikan dengan teknologi vertimaponik, hidroponik, dan tanaman toga. Penerapan ini merupakan penerapan yang bisa diterapkan dalam lingkup pertanian skala kecil untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dalam mengatasi masalah krisis pangan global. Jadi itu tadi mengenai konsep budaya Karangkitri yang merupakan konsep pertanian skala kecil yang bisa mengatasi masalah krisis pangan, utamanya dalam alih fungsi lahan, kemarau, dan juga limbah. Diharapkan dari video ini dapat memberikan wawasan dan serta pengetahuan bagi masyarakat luas dalam penerapan Karangkitri untuk mencapai kemandirian pangan. Itu saja dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di Lombok.